Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ibu Dr. Mamluatun Nikmah MPD dan Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPDI. Yang saya sayangi kedua orang tua saya yang telah mendoakan dan mensupport saya sehingga saya berada di titik ini. Yang saya hormati pula dosen penguji seminar proposal saya. Baik, saya Siti Ulfatul Hasanah, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Manajemen Peserta Didik dalam Meningkatkan Komunikasi Belajar Siswa di SDN Al Sumur Lor 1. Selanjutnya pendahuluan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang terencana, terorganisir dan memuat kaidah-kaidah demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Pendidikan merupakan sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan agar mempunyai peranan penting dalam masyarakat. Terdapat beberapa jenis manajemen dalam pendidikan. Salah satunya adalah manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik merupakan gabungan dari beberapa kegiatan perencanaan, pelatihan, evaluasi, dan pemeliharaan. Dalam dunia pendidikan, sangat penting adanya pembinaan terhadap peserta didik. Selain pendataan, juga fokus terhadap sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kesiswaan. Antara lain, administrasi akademik, pelayanan penunjang, tenaga akademik, pendanaan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengkaji lebih dalam permasalahan yang ada di SDN Al Sumur Lor 1. Sumber data yang didapatkan dari kepala sekolah sesuai dengan yang ada di lapangan, difikirkan, dirasakan, dan dialami oleh informan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama, manajemen peserta didik di SDN Al Sumur Lor 1. Yang kedua, komunikasi belajar siswa di SDN Al Sumur Lor 1. Yang ketiga, hasil penerapan manajemen peserta didik dalam meningkatkan komunikasi belajar siswa di SDN Al Sumur Lor 1. Selanjutnya, pembahasan yang pertama, yakni manajemen peserta didik di SDN Al Sumur Lor 1. Manajemen peserta didik merupakan upaya mengatur siswa sejak siswa masuk sekolah hingga lulus. Kegiatan manajemen peserta didik meliputi perencanaan, pelatihan, evaluasi, dan pemeliharaan. Manajemen adalah proses bekerja melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Proses ini berfokus pada penggunaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Di lembaga SDN Al Sumur Lor 1 memberikan pelayanan sebaik mungkin terhadap peserta didik dari masuk sampai keluarnya peserta didik. Sebelum membuka pendaftaran peserta didik baru, sekolah terlebih dahulu membentuk panitia pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Selanjutnya, pembinaan dan perkembangan siswa yang terjadi selama siswa belajar hingga siswa menyelesaikan pembelajarannya. Di SDN Al Sumur Lor 1, kemampuan guru dalam menguasai atau menerangkan materi pembelajaran sudah maksimal dan kurikulum di lembaga tersebut sudah sesuai dengan menerapkan kurikulum merdeka.
untuk mencapai tujuan pendidikan yang maksimal. Pembahasan yang kedua yakni komunikasi belajar siswa di SDN Ala Sumurlor 1. Komunikasi pembelajaran merupakan proses penyampaian pesan dari seseorang ke orang lain agar pesan tersampaikan secara efektif dan efisien kepada sasarannya. Komunikasi belajar di SDN Ala Sumurlor 1 sudah berjalan dengan cukup baik dan fasilitas yang diberikan sekolah sudah cukup memadai agar tercipta proses pembelajaran yang diinginkan. Sekolah juga memberikan pelayanan yang baik, juga mengembangkan kreativitas siswa di bidang tertentu. Oleh karena itu, komunikasi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran, di mana guru dapat berkomunikasi dengan siswa baik secara langsung maupun tidak langsung, agar pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. Pembahasan yang ketiga yakni hasil penerapan manajemen peserta didik dalam meningkatkan komunikasi belajar siswa di SDN Ala Sumurlor 1. Manajemen peserta didik secara umum merupakan sarana yang memungkinkan siswa mengembangkan dirinya seoptimal mungkin sesuai dengan kepribadian, aspek sosial, keinginan, kebutuhan, dan aspek potensi siswa lainnya. Melalui manajemen peserta didik, guru dapat meningkatkan komunikasi belajar siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru di SDN Ala Sumurlor 1 dapat memberikan sinkronisasi materi pembelajaran yang baik sehingga siswa dapat dengan mudah memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Guru juga memahami karakter setiap siswa. Guru juga tahu bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga siswa berani mengemukakan pendapatnya. Salah satu tujuan pendidikan adalah meningkatkan hasil belajar siswa yang dicapai melalui pemantauan proses belajar mengajar. Oleh karena itu, harus terjalin komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Selanjutnya, kesimpulan. Dari pembahasan yang sudah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa manajemen peserta didik di SDN Ala Sumurlor 1 sudah berjalan dengan cukup baik. Guru mampu menyampaikan materi dengan jelas, dan guru juga mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Hal ini dapat meningkatkan komunikasi belajar siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru juga mampu memahami kondisi atau situasi siswa dan menyampaikan materi sesuai dengan karakteristik masing-masing siswa, sehingga siswa mampu memahami materi dan menerima informasi dengan jelas. Manajemen peserta didik memungkinkan guru untuk meningkatkan pembelajaran siswa baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.